Yesus kau damai, hai Yesus perdana akuku, hai Yesus kau sifat. Shalom, selamat pagi bagi kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Kiranya Tuhan tetap melindungi dan memberikan kesehatan kepada kita semua. Kita akan bersekutu mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam kitab Mazmur pasal 119 ayat 165. Demikian dikatakan, besarlah ketenteraman pada orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan tadi, tentu mengingatkan kita kembali sebagai orang yang sudah menyatakan diri percaya kepada Tuhan dan tetap mengakui Tuhan bahwa Tuhan itu memiliki kemahakuasaan yang selalu setia menuntun perjalanan kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itulah kita diajak untuk selalu taat mengikuti dan melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Allah. Tentu melalui ketaatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Kita tidak lagi mengabaikan apa yang disampaikan melalui firman-Nya. Karena melakukan ketaatan melalui pengajaran dari Tuhan tentu ada makna, atau boleh kita katakan sesuatu hal yang mendatangkan sukacita di dalam kehidupan kita. Sebaliknya, orang yang tidak menunjukkan ketaatan atau mengabaikan apa yang disampaikan oleh Tuhan untuk dilakukan, tentu tidak akan dapat mencapai apa yang dia kehendaki di dalam kehidupannya. Daud sebagai orang yang taat melakukan kehendak Tuhan sudah merasakan bagaimana perbuatan Tuhan di dalam hidupnya setiap hari, yang selalu menjaga, menyertai dan memberikan kekuatan di dalam dirinya, yang dia rasakan bahwa pertolongan dan perlindungan Tuhan merupakan suatu ketenteraman yang dia rasakan dalam menjalani kehidupan melalui tugas dan pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya. Dan itu menjadi pengalaman yang baik, yang benar-benar dia sudah rasakan di dalam hidupnya. Oleh karena itulah melalui perbuatan Tuhan yang sudah benar-benar dia terima, dia menyampaikan dan dia menyuarakan di hadapan orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, agar tetap menunjukkan kesetiaan mencintai Taurat Tuhan, dalam arti mau menuruti atau mau mentaati perintah Tuhan agar apa yang diharapkan dan diinginkan dapat tercapai. Kalaupun ada menghadapi kesulitan-kesulitan dalam mencapai apa yang dikehendaki di dalam hidup, Tuhan akan membuka jalan yang terbaik
untuk dilalui, dan tidak akan ada batu sandungan atau penghalang untuk dapat mencapai serta meraih segala sesuatu yang dikehendaki. Jadi mematuhi firman Tuhan tentu akan membuahkan hasil yang menyenangkan, serta berjalan sesuai arah yang telah ditetapkan oleh Tuhan akan membawa kita pada ketenangan dan ketentraman sejati. Boleh kita katakan bahwa firman Tuhan sebagai kompas yang memandu kita agar tetap setia di jalan yang ditetapkannya. Karena Tuhan menghendaki agar hidup kita tetap dalam keadaan baik melalui perbuatan yang ditetapkan oleh Tuhan untuk dilakukan. Karena Tuhan memberikan kekuatan kepada kita semua dalam menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita berdoa. Puji dan syukur kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, hingga di pagi hari ini kami tetap dalam keadaan sehat, dan kami dapat bersekutu dengan Engkau untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, firman-Mu telah kami dengar di pagi hari ini, yang tetap mengingatkan kami untuk dapat menunjukkan kesetiaan kami melakukan kehendak-Mu melalui firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami. Ya Tuhan, kiranya melalui firman-Mu itulah kami dapat mampu untuk mencapai dan melakukan apa yang kami kerjakan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kiranya kami tetap dapat melakukan dalam kehidupan kami setiap hari, sehingga kami merasakan perbuatan Tuhan yang menjadi sukacita dalam hidup kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami, pagi hari ini kami berdoa buat semua anggota jemaat-Mu, kiranya Engkau yang menyertai, melindungi, serta memberikan kekuatan agar tetap mampu untuk melakukan semua pekerjaan yang dilakukan di pagi hari ini, dan menjadi berkat bagi semua anggota jemaat-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami, jemaat-Mu yang pada saat ini masih tetap dalam keadaan sakit. Tuhan, kiranya tetap memberikan kesehatan dan kekuatan kepada mereka, supaya mereka juga dapat merasakan betapa besar kasih setia-Mu yang melindungi orang-orang yang taat di hadapan-Mu mengikuti Engkau. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan memampukan dan memberikan kesehatan, khususnya menyertai melindungi mereka semua dalam melakukan aktivitas dan pekerjaannya, supaya mereka dapat merasakan betapa besar pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga tetap berdoa buat seluruh majelis-Mu yang bertugas melayani di tengah-tengah gereja-Mu. Tuhan tetap memberikan kesehatan dan kekuatan, sehingga dalam melakukan tugas pelayanan itu menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Dan juga di dalam pekerjaan setiap hari, Tuhan jaga, Tuhan berikan kekuatan dan kesehatan,
dan berkati semua, ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa di surga, pagi hari ini kami tetap berdoa buat negara dan bangsa kami, supaya Tuhan tetap menuntun para pemimpin kami di tengah-tengah negara dan bangsa kami ini, supaya para pemimpin-pemimpin kami dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan tetap menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya kita tetap dalam perlindungan Tuhan dalam melakukan semua tugas dan pekerjaan kita di hari ini. Terima kasih. Shalom.